Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Mahdassila dari Universitas Negeri Malang. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi kelas 5, kurikulum 2013, tema 8, subtema 1, tentang manusia dan lingkungan. Pada video pembelajaran kali ini ada 3 materi yang akan dibahas. Yang pertama, pentingnya air bagi kehidupan. Yang kedua, tahapan siklus air. Dan yang ketiga, keberadaan air di permukaan bumi. Video pembelajaran ini bertujuan agar peserta didik dapat memahami serta mengingat pentingnya air bagi kehidupan, tahapan siklus air, dan keberadaan air di permukaan bumi. Selain itu, peserta didik dapat menganalisis percobaan sederhana tahapan siklus air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu berharap baik-baik saja ya. Pembelajaran pagi hari ini kita masuk ke tema 8, subtema 1, tentang manusia dan lingkungan. Sebelum itu, yuk kenali tujuan pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran hari ini bertujuan agar peserta didik dapat mengetahui dan mengingat manfaat air bagi kehidupan, tahapan siklus air, dan keberadaan air di permukaan bumi, serta dapat menganalisis percobaan sederhana tahapan siklus air. Pembelajaran kali ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, pentingnya air bagi kehidupan. Yang kedua, tahapan siklus air. Dan yang terakhir, keberadaan air di permukaan bumi. Sebelum itu, Ibu ada 3 fakta unik tentang air. Kira-kira apa ya? Yang pertama, 72% bagian dari bumi adalah air. Yang kedua, 60% dari berat tubuh manusia adalah air. Yang ketiga, 3/4 air tawar di bumi berasal dari gunung es. Wah, 3 fakta yang menarik ya. Setelah mengetahui 3 fakta unik tentang air, yuk coba anak-anak hitung berapa kali anak-anak minum dalam sehari. Anak-anak jangan lupa minum air putih dengan cukup ya, untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Setelah menjawab pertanyaan tentang jumlah minum tadi, yuk kita belajar pentingnya air bagi kehidupan makhluk hidup. Manusia memerlukan air untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, misalnya minum, memasak, dan mencuci. Tumbuhan memerlukan air untuk melaksanakan proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Selain itu, hewan juga memerlukan air loh, untuk minum, sebagai tempat hidup atau habitat, dan membersihkan diri. Dengan fungsi yang sangat amat beragam dan digunakan oleh makhluk hidup, bagaimana ya cara air tetap ada, bahkan air di laut ataupun sungai? Tidak perlu risau, jawabannya karena air mengalami tahapan siklus air. Siklus air adalah proses alami yang mana air bergerak secara terus-menerus dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Nah, secara sederhana siklus air terjadi atas 5 tahap. Untuk mempermudah anak-anak menghafalkan 5 tahapan siklus air, yuk hafalkan singkatan berikut. EVA, transfer, kontak, presiden, India. EVA berarti evaporasi, transfer berarti transpirasi, kontak berarti kondensasi, presiden berarti presipitasi, dan India berarti infiltrasi. Yuk dicoba. EVA, transfer, kontak, presiden, India. Jangan lupa dihafalkan ya. Yuk kita masuk ke pembahasan tahapan siklus air. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi adalah proses menguapnya air dari laut, danau, sungai, atau permukaan air lain yang ada di bumi. Tahapan yang kedua, transpirasi. Transpirasi adalah proses menguapnya air dari tanaman melalui mulut daun dan batang. Sama-sama proses penguapan ya. Setelah mengalami proses penguapan, tahapan ketiga adalah kondensasi. Kondensasi adalah proses berubahnya wujud uap air menjadi titik-titik air, hingga akhirnya berkumpul dan terbentuk menjadi awan. Ternyata awan adalah kumpulan uap air ya anak-anak.
Nah, setelah tahapan kondensasi, tahapan keempat adalah presipitasi. Presipitasi adalah proses di mana awan akan kembali mencair dan jatuh ke permukaan bumi. Tahapan ini biasa kita kenal dengan proses turunnya hujan. Setelah hujan turun, kira-kira air kemana ya? Nah, air mengalami tahapan infiltrasi. Infiltrasi adalah proses meresapnya air ke dalam pori-pori tanah. Air ini disebut juga sebagai air tanah yang akan kita pelajari di subtema kedua. Untuk membuktikan dan mengenal lebih jauh tentang tahapan siklus air, setelah ini Ibu akan melakukan percobaan sederhana tahapan siklus air. Anak-anak disimak ya. Langkah kerja yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Ada air panas, plastik, toples, dan mangkuk. Langkah yang kedua adalah memasukkan mangkuk ke dalam toples. Langkah yang ketiga, memasukkan air panas ke dalam toples berisi mangkuk. Langkah keempat adalah meletakkan toples berisi air panas ke area yang terkena sinar matahari. Langkah yang terakhir adalah menunggu reaksi dari percobaan sederhana tahapan siklus air. Adanya air panas diibaratkan sebagai air di permukaan bumi yang mengalami evaporasi atau penguapan karena terkena cahaya matahari. Uap air panas akan terhalang oleh plastik dan berkumpul diibaratkan sebagai proses kondensasi pada awan. Hasil dari percobaan ini adalah air yang menetes ke dalam mangkuk, diibaratkan sebagai proses presipitasi. Setelah ini, yuk kita menghafalkan kembali tahapan siklus air dengan bernyanyi bersama. Mengapa air tidak pernah habis, padahal selalu kita gunakan? Itu semua karena air ada siklusnya. Coba seperti apakah prosesnya? Sungai laut menguap evaporasi, dari pohon menguap transpirasi, kumpul menjadi awan, itulah kondensasi. Hujan turun itu presipitasi, air masuk ke tanah infiltrasi. Wah, hebat! Setelah ini kita belajar keberadaan air di permukaan bumi. Ternyata keberadaan air di permukaan bumi sangatlah banyak loh. Yang pertama ada di sungai. Sungai merupakan aliran besar yang terbentuk karena proses alam. Sungai memiliki ciri-ciri mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat rendah. Air sungai mengandung air tawar. Sungai memiliki bagian hulu berukuran kecil dan bagian hilir yang lebih besar. Umumnya sungai berbentuk memanjang, berkelok, dan bercabang. Kedua ada laut. Laut merupakan sekumpulan air di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan pulau bahkan negara. Yang ketiga ada rawa. Rawa merupakan kenampakan alam wilayah perairan yang identik dengan perairan yang dangkal, berlumpur, dan banyak tanaman. Rawa merupakan dataran basah yang selalu digenangi air secara alami. Umumnya rawa ini terletak di dekat pantai, sungai, atau persawahan. Ciri-ciri rawa antara lain seperti warna air yang cenderung keruh, bagian dasar berupa tanah gambut, hingga air yang tidak bisa dikonsumsi karena mengandung asam. Yang keempat ada danau. Danau merupakan wilayah yang sangat luas berbentuk cekungan berisi air. Danau terbentuk karena letusan gunung maupun pergerakan tanah yang kemudian membentuk cekungan. Cekungan itu kemudian terisi oleh air hujan dan banyak terdapat tanaman seperti eceng gondok dan ganggang. Selain itu, wilayah danau biasanya dikelilingi oleh daratan dengan airnya yang tawar. Yang kelima ada teluk. Teluk merupakan kawasan pinggir laut yang mempunyai susunan batuan yang keras dan batuan yang lembut. Ciri-ciri teluk adalah
letaknya yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Oleh karena itu, Teluk dimanfaatkan sebagai perkampungan nelayan dan pelabuhan. Yang keenam ada selat. Selat merupakan sebuah wilayah perairan sempit yang terletak antara dua pulau dengan jarak 200 sampai 1000 meter. Umumnya selat terletak di antara dua permukaan daratan dan menjorok ke daratan. Selat berfungsi sebagai pemisah pulau dan penghubung pulau, terutama dalam jalur transportasi air. Sebagai manusia yang baik, mari kita jaga keberadaan air untuk keberlangsungan hidup selanjutnya. Kita sudah belajar tentang pentingnya air, tahapan siklus air, dan keberadaan air di permukaan bumi. Untuk itu, yuk kerjakan evaluasi berikut. Soal evaluasi yang pertama, apa saja manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup? Soal kedua, bagaimana urutan tahapan siklus air? Soal ketiga, apa kegunaan air panas ketika melakukan percobaan siklus air sederhana? Soal keempat, apa kegunaan plastik ketika melakukan percobaan siklus air sederhana? Soal kelima, di mana letak keberadaan air di permukaan bumi? Oke, selamat dan semangat belajar anak-anakku. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.